Ibu Umi Baroroh. Beliau adalah salah satu peneliti di Biomolekular Data Science atau Biomods dan juga dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Mungkin juga Bu Umi Baroroh juga sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ibu Umi, apa kabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, kabar baik. Ya, Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih Amin. udah hadir di webinar hari ini. Kami sangat mengapresiasi dan tidak sabar untuk menunggu materinya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, saya serahkan kepada Bu Umi Baroroh untuk menyampaikan materi tentang rekayasa protein dari laptop, mengenal metode rasional design. Silakan Bu Umi. Ya, terima kasih kepada moderator ya. Selamat siang juga kepada para peserta yang menghadiri webinar tentang dialog karbon. Nah, di sini saya bertugas ya untuk sharing ya mungkin tentang rekayasa protein dengan menggunakan laptop. Saya izin share screen ya. Oke, slide-nya sudah ada. Sudah Ibu, sudah jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya untuk webinar kali ini tentang rekayasa protein dari laptop. Nah, di sini sebenarnya saya merupakan peneliti dan juga dosen yang memang pekerjaannya itu melakukan rekayasa protein ya. Nah, di sini saya mungkin mau sharing ya dengan teman-teman semua bagaimana sih caranya gitu ya untuk melakukan rekayasa protein gitu. Nah, sebelum kita melakukan yang namanya rekayasa protein, berarti di sini kita harus tahu dulu ya protein itu apa, kemudian kalau mau direkayasa itu bagaimana caranya gitu. Nah, rekayasa protein ini berarti artinya kita memodifikasi ya, atau merubah sifat dari si proteinnya itu dengan harapan protein tersebut memiliki sifat yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Oke, di sini yang akan saya bahas tentang struktur protein dan rekayasa protein, kemudian metode komputasi dan juga desain rasional, serta tantangan dan peran ilmu di masa depan. Oke, berbicara tentang protein, nah protein ini kan merupakan suatu polimer yang mana monomernya itu adalah suatu asam amino. Nah, jadi sebelum kita jauh-jauh ya melakukan yang namanya rekayasa protein, kita harus kenal dulu nih sama bagian yang terkecilnya, yaitu asam amino. Nah, asam amino itu terdiri dari 20 asam amino ya. Nah, di sini setiap asam amino itu dia punya sifat yang beda-beda dan di sini juga udah ada kelompok-kelompoknya ya. Kita bisa lihat dari gambar ya, untuk yang merah berarti dia itu sifatnya alifatik. Kemudian ada yang aromatik, ada yang asam, kemudian ada yang basa, jadi dia ada yang bermuatan, ada juga yang netral. Kemudian ada yang sifatnya hidrofobik, ada yang sifatnya hidrofilik gitu. Jadi setiap 20 asam amino itu dia punya karakter yang beda-beda. Dan kalau misalnya kita berbicara sebagai protein desain berarti kan, nah kita harus kenal nih dari setiap 20 asam amino tersebut. Oke, kemudian protein ya. Tadi kita udah tahu kalau protein itu terdiri dari asam amino. Nah, kemudian asam amino ini dia itu saling terhubung ya satu dengan yang lainnya dengan adanya ikatan. Namanya ikatan peptida ya. Jadi ikatan peptida ini merupakan ikatan kovalen ya yang menghubungkan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain sehingga menjadi suatu protein. Nah, setiap protein itu dia memiliki asam amino yang unik. Jadi, urutan dari setiap protein itu berbeda-beda. Nah, urutan dari asam amino ini yang menyebabkan protein itu memiliki sifat yang berbeda, kemudian fungsi yang berbeda, dan juga dia mewakili protein tersebut itu misalnya masuk ke kategori protein yang mana. Nah, jadi di sini protein itu kan terdiri dari asam amino ya. Nah, asam amino misalnya di sini ada urutan asam amino, ada metionin, kemudian ada asam aspartat, ada leusin, ada tirosin.
Nah, mereka akan terhubung menjadi satu ya dengan adanya ikatan peptida. Ya, di sini jadi ada molekul air yang lepas ya. Nah, jadi diingat lagi bahwa asam amino itu adalah suatu Zwitter ion. Dia memiliki gugus positif dan negatif. Nah, ketika mereka terhubung ya, dia akan membentuk satu urutan yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, di bagian ujung dari suatu protein itu disebut dengan terminal ya. Nah, di sini itu ada N-terminal untuk bagian awalnya dan C-terminal untuk bagian akhirnya. Jadi kita nggak bisa salah baca ya dari depan atau dari belakang. Jadi protein yang secara bacaan dari depan dan belakang itu misalnya sama, itu secara struktur berbeda gitu ya posisinya. Kemudian ini ada penggambaran ya skematik view dari urutan protein ya, rantai protein. Nah, rantai protein itu dia punya yang namanya backbone atau tulang punggung yang isinya itu adalah tulang punggung dari asam aminonya ya tanpa adanya rantai samping. Nah, ini kemudian ada sequence-nya, berarti ini adalah urutannya. Kemudian secara struktural ya protein itu dia ada 4 level. Ada struktur primer, kemudian struktur sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, untuk struktur primer, ini adalah urutan ya asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Jadi dia masih rantai panjang. Kemudian nantinya protein itu akan melipat ya, melipat. Nah, kenapa dia melipat? Karena di sini ada berbagai interaksi yang menyebabkan protein itu bisa melipat. Ya, di sini ada struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini ada dua ya, ada yang alpha helix dan juga beta sheet. Nah, di sini kenapa dia itu bisa sih melipat gitu ya? Karena di sini ada yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogennya itu menyebabkan dia bentuknya seperti ini ya, seperti DNA ya untuk yang alpha helix. Dan yang beta itu bentuknya seperti lembaran. Nah, kenapa sih kok bisa ada dua jenis gitu ya? Tadi kan interaksinya sama ya, ada ikatan hidrogen. Nah, ternyata di sini ada pola yang berbeda antara struktur alfa dan struktur beta. Nah, untuk struktur alfa, ini ada ikatan hidrogen ya, yang terjadi antara satu asam amino dengan asam amino yang lain dengan pola yang sama gitu. Misalnya setiap 3 asam amino itu terbentuk ikatan hidrogen. Sehingga di sini terbentuk seperti network ya. Nah, kemudian untuk yang struktur beta, ini juga sama ya, ada ikatan hidrogen, namun pada urutan asam amino yang berjauhan. Jadi kalau misalnya ini urutan 1, 2, 3, dan seterusnya, berarti ini urutan 1 sama urutan yang terakhir gitu misalnya. Kemudian untuk struktur yang tersier, nah ini dia sudah mengalami pelipatan ya. Jadi melipat seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam interaksi yang menyebabkan dia bisa melipat. Nah, interaksinya itu ada interaksi kovalen dan interaksi non-kovalen. Nah, interaksi yang kovalennya apa saja? Itu ada ikatan jembatan sulfida, ya, jembatan SS. Jadi kalau kovalen itu dia digambarinya itu pakai garis yang tebal gitu ya. Kalau misalnya interaksi yang non-kovalen itu pakai garis putus-putus. Nah, ada jembatan sulfida, itu istilahnya kayak pakai strapless gitu ya. Nah, itu adalah jembatan sulfida. Kemudian ada juga interaksi yang non-kovalen. Nah, ada interaksi elektrostatik, kemudian ada interaksi hidrofobik, van der Waals, dan lain-lain, sehingga menyebabkan dia melipat gitu, berkumpul ya. Nah, protein yang sudah mengalami pelipatan, ya, khususnya untuk protein globular. Nah, di sini protein dalam keadaan struktur tersier itu dia sudah memiliki fungsi. Misalnya dia berfungsi sebagai suatu enzim atau misalnya sebagai suatu protein transporter, protein messenger, dan lain-lain ya. Nah, ketika ketika strukturnya sudah membentuk struktur tersier itu sudah ada fungsi. Kemudian ada juga protein-protein yang dia itu bekerjanya dalam keadaan
tersier, kuarterner, maaf. Ya, contohnya ada hemoglobin, ya, dia ada 4 sub unit protein. Tuh. Nah, ini adalah interaksi-interaksi apa saja ya yang menyebabkan protein itu bisa melipat. Di antaranya ada elektrostatik, ya, kemudian ada ikatan hidrogen, dan juga ada interaksi van der Waals. Nah, untuk elektrostatik itu terjadi antara atom-atom yang muatannya berbeda. Di sini berarti ada muatan positif dan muatan negatif. Ya, ketika mereka bertemu ya pada jarak tertentu, ya, dia akan menyebabkan terjadinya interaksi. Nah, perlu diingat lagi juga bahwa asam amino itu kan dia punya ada yang bermuatan, ya. Nah, bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, ketika mereka bertemu, nah maka akan terbentuk yang namanya interaksi elektrostatik. Kemudian ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen di sini dia terjadi berarti dengan atom hidrogen gitu. Nah, mungkin kalau dulu suka mengingat-ingat gitu ya, ikatan hidrogen itu yang terjadinya seperti apa? Ya, ada atom-atom yang namanya atom F, O, dan N ya, yang biasanya itu terkenal ya suka apa namanya menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen. Nah, itu sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan elektronegativitas yang besar tuh, antara hidrogen dengan atom FO dan N. Ya, misalnya ini ketika karbon ya, karbon double bond O, nah O-nya ini dia bermuatan negatif dan juga dia memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar dengan hidrogen yang di sini gitu, sehingga terbentuklah ikatan hidrogen. Kemudian juga ada van der Waals ya. Nah, di sini van der Waals itu sebenarnya interaksi yang paling lemah. Nah, tapi kalau misalnya ada van der Waals-nya banyak dalam suatu protein, maka juga menyebabkan protein itu menjadi melipat gitu. Nah, kenapa protein itu melipat ya? Karena dalam keadaan yang natural, kita itu pasti mencari energi yang lebih rendah ya untuk supaya lebih stabil. Nah, ketika keadaan dia belum melipat, nah di sini dia itu memiliki energi yang sangat tinggi ya, jadi dia nggak stabil, sehingga dia melakukan pelipatan. Jadi secara natural protein itu pasti akan melipat. Nah, ketika dia melipat, maka energinya akan turun. Nah, inilah energi dalam keadaan yang alamiahnya gitu ya. Nah, misalnya juga ini untuk protein yang larut dalam air. Nah, maka secara energi dia itu akan stabil kalau misalnya asam amino yang bermuatan hidrofilik ya, itu ada di bagian yang luar, dan bagian yang hidrofobik itu ada yang di bagian dalam seperti ini. Nah, kemudian fungsi dari protein itu macam-macam ya. Tadi tergantung dari urutan sekuensnya. Kemudian kemampuan protein untuk berinteraksi dengan molekul lain juga menyebabkan protein itu bisa sebagai messenger, kemudian transport, sebagai struktur, kontraktil, enzim, dan juga antibodi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh ya, contoh dari enzim. Nah, ini tim dari Carbon Hunter itu kan ingin memodifikasi enzim karbonik anhidrase ya untuk menangkap karbon dioksida. Nah, apa sih karbonik anhidrase itu? Nah, karbonik anhidrase ini adalah suatu enzim yang dia itu mengkatalisis reaksi reversibel ya dari karbon dioksida untuk menghasilkan bikarbonat. Nah, jadi di sini karbon dioksida yang dihasilkan ya dari industri gitu ya. Nah, di sini ditangkap gitu ya, ditangkap dengan enzim harapannya supaya kita itu bisa mengurangi dampak lingkungan gitu. Nah, di sini dengan menggunakan enzim salah satunya ada karbonik anhidrase. Dia akan menangkap karbon dioksida, kemudian nanti dia akan merubahnya menjadi bikarbonat. Nah, karbonik anhidrase ini dia merupakan enzim yang potensial gitu ya untuk meningkatkan absorpsi dan juga desorpsi dari karbon dioksida.
Kemudian di sini secara mekanismenya ya, jadi enzim itu kan dia tujuannya untuk mempercepat reaksi ya, mempercepat suatu reaksi kimia, tapi si enzimnya itu sebenarnya dia tidak ikut di dalam apa menjadi produknya gitu ya. Jadi dia sebagai suatu katalis. Nah, enzim karbonik anhidrase itu dia merupakan suatu metaloenzim, sehingga di sini ada metal ya. Metalnya itu kita lihat di sini ada zinc ya, zinc 2+. Nah, jadi ini adalah reaksi yang terjadi di sisi aktif dari si enzim tersebut. Nah, di sisi aktif enzim karbonik anhidrase ya, ini khususnya untuk yang famili alfa ya, dia itu ada asam amino histidin. Jadi ada 3 histidin di sini yang memfasilitasi ya zinc. Nah, zinc ini nantinya dia akan berinteraksi dengan air, kemudian di sini akan lepas ya, hidrogen lepas, dan nanti dia akan menangkap karbon dioksida. Nah, menangkap karbon dioksida, kemudian nantinya akan berubah menjadi bikarbonat. Gitu. Nah, berarti di sini ada reaksi yang melibatkan asam aminonya itu adalah asam amino histidin. Nah, pada penggunaan karbonik anhidrase di industri ya, ini kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri ya. Jadi di sini biasanya di industri itu dia butuh keadaan ya yang suhunya tinggi, sehingga enzim yang digunakannya itu juga harus tahan terhadap pH alkalin. Kemudian ada konsentrasi garam yang tinggi dan juga inhibisi dari impurities dari gas ya. Ada heavy metal, SOX dan NOx. Nah, di sini berarti kita bisa melakukan yang namanya rekayasa enzim ya, atau modifikasi enzim. Misalnya kita ingin membuat enzim tersebut menjadi lebih tahan panas ya. Seperti itu. Nah, pada proses protein engineering ya, ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ada yang namanya directed evolution, kemudian semi-rational design, rational design, de novo design. Nah, ada beberapa metode ya yang bisa kita lakukan. Kemudian ini ada informasi yang dibutuhkannya. Yang pertama, misalnya directed evolution. Nah, kalau directed evolution ini berarti evolusi secara langsung ya. Nah, di sini nah ini ya untuk gambarnya yang directed evolution. Nah, jadi di sini kita buat library ya, library gen yang mengalami perubahan gitu ya, perubahan mutasi. Nah, jadi ada banyak library-nya, kemudian di sini dicobain ya, diekspresikan di cloning. Nah, nanti diuji aktivitasnya ya, mana yang paling bagus gitu. Sehingga di sini butuh library yang banyak, yang besar. Kemudian ada yang namanya rational design. Nah, jadi kalau rational design ini kita menggunakan bantuan dari komputer gitu ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan eksperimen di laboratorium, kita rancang dulu kira-kira mutasi mana yang bisa menyebabkan protein itu tahan panas misalnya. Nah, kita rancang saya dengan mengganti beberapa asam amino ya. Di sini kita perlu ingat bahwa namanya enzim dia itu sebagai suatu katalis. Jadi aktivitasnya itu harus tetap ada ya, harus tetap sama pada saat keadaan sebelum dia dimodifikasi dan juga sesudah dimodifikasi ya. Minimalnya sama, lebih bagus lagi kalau aktivitasnya itu jadi lebih baik gitu ya. Misalnya tadi kita ingin membuat enzimnya itu tahan panas. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan aktivitasnya itu tetap sama. Jadi ada uji-uji yang perlu kita lakukan gitu, sebelum kita memfiksasi ya desain enzimnya itu yang mana. Nah, jadi di sini
kita butuhkan itu adalah struktur ya, struktur dari enzim tersebut. Kemudian kita lihat ya, kita rancang apa sih kalau misalnya mau buat enzimnya tahan panas, asam amino apa yang biasanya itu ada gitu. Kita bisa bandingkan dengan protein lain yang memang secara natural dia itu tahan panas. Nah, sifat apa yang menyebabkan protein itu bisa tahan panas gitu. Terus itu kita uji di komputer ya, kita bisa melakukan yang namanya simulasi. Kemudian kita analisis nih kira-kira hasil dari enzim yang kita modifikasi sudah bagus atau belum. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya sudah ada ya penelitian yang memodifikasi ya, mengengineering dari karbonik anhidrase. Baik itu dengan melakukan rational design ataupun directed evolution. Nah, di sini target yang diharapkannya itu enzimnya memiliki tahan terhadap panas, termostabil, dan juga halotoleran. Nah, ini yang dilakukannya ya. Misalnya di sini yang pertama, dia itu dengan rigidifying flexible residue via MD simulation. Nah, jadi di sini dia melakukan biasanya struktur protein itu dia tadi ada struktur alfa, ada struktur beta, kemudian ada juga yang namanya loop. Nah, yang loop itu biasanya dia nggak stabil, ya dia biasanya sifatnya fleksibel. Nah, di sini biasanya bagian loopnya itu diganti asam aminonya dengan asam amino yang sifatnya lebih rigid, lebih kaku gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan si fleksibilitas dari loopnya itu bisa berkurang. Nah, jadi sehingga harapannya dia menjadi lebih kaku dan lebih tahan terhadap panas kayak gitu. Nah, di sini hasilnya ya, ternyata dia itu bisa meningkatkan waktu paruhnya di suhu 60 derajat Celcius 2,6 kali. Kemudian di sini ternyata yang mutannya itu dia juga memiliki waktu paruh yang lebih lama dibandingkan yang wild type. Nah, ini adalah pipeline-nya ya. Pipeline ketika kita ingin melakukan modifikasi enzim secara komputasi. Nah, yang pertama jelas kita harus tahu dulu ya struktur protein yang mau kita modifikasi itu seperti apa. Apakah sudah ada di database atau belum. Kalau misalnya belum ada di database, kita perlu melakukan yang namanya pemodelan protein. Nah, kemudian setelah itu kita lihat gini ya, reaksi antara enzim dan substratnya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya simulasi ya, simulasi ataupun docking untuk menginteraksikan antara enzim dan substrat. Kemudian kita prediksi ya bagaimana interaksi dari enzim substrat di sini berarti di bagian sisi aktifnya. Nah, kita juga bisa melihat evolutionary dari sequence ya. Mana sequence yang memang lestari dan mana sequence yang berubah-ubah dari kelompok enzim ini. Kemudian kita desain ya, saya kita modifikasi enzimnya, kita ubah asam aminonya. Nah, kemudian kita uji lagi gitu ya, uji lagi bisa dengan menggunakan simulasi lagi ya. Apakah setelah dimutasi ya, enzimnya memiliki sifat yang kita inginkan atau tidak. Nah, ini adalah beberapa software ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan rekayasa protein. Yang pertama itu ada protein struktur prediction ya, atau memodelkan protein kalau misalnya proteinnya itu belum ada di database. Ini bisa menggunakan Rosetta, eTaser, atau modeler, atau juga bisa menggunakan
atau modifikasi dari struktur, maka itu pasti belum ada di database, sehingga kita perlu melakukan yang namanya pemodelan. Kemudian ada molecular dynamics ya. Molecular dynamic simulation ini bisa menggunakan ya, biasanya yang suka digunakan itu ada GROMACS, kemudian ada Ember, ada NumD ya, dan lain-lain. Kemudian ada docking ya, bisa menggunakan GA LiganDock. Kemudian ini ada analisis-analisis lainnya ya. Ada analisis stability, kemudian solubility, functionalization, dan lain-lain. Nah, jadi di sini untuk melihat atau memprediksi apakah hasil rancangan protein kita itu sudah sesuai belum dengan sifat yang ingin kita ubah. Nah, ini ada satu contoh ya yang kami lakukan di laboratorium, memodifikasi enzim alfa amilase. Nah, di sini alfa amilase yang kita gunakan gitu ya, dia itu tidak bisa mengikat substrat. Nah, jadi enzim amilase ini adalah enzim yang menghidrolisis pati menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, sebelum dia itu dikatalisis ya, dia itu perlu menempel dulu sama enzim. Nah, di sini ternyata enzim yang kita punya, enzim yang kita gunakan itu dia tidak bisa mengikat substrat. Sehingga kita mempelajari dari kontrol positif ya, ada asam amino apa saja sih yang menyebabkan substrat itu bisa menempel. Nah, ternyata di sini di bagian kontrol itu yang berperan pada pengikatan substrat adalah asam amino yang asam amino aromatik. Nah, ada apa saja asam amino aromatik? Ada tirosin, kemudian ada triptofan ya, fenilalanin. Nah, di sini kita bisa mengganti asam aminonya menjadi asam amino yang asam amino yang aromatik gitu ya. Nah, di sini memang ternyata untuk yang wild type itu dia asam aminonya bukan asam amino aromatik. Ya, di sini ada asam aminonya serin. Sehingga serin yang di sini kita ganti dengan asam amino yang aromatik. Sehingga setelah menjadi mutan, di sini dia bisa mengikat lebih kuat gitu dibandingkan keadaan yang wild type. Ini sebenarnya video ya, tapi kayaknya internetnya kurang bagus gitu. Jadi kalau kita melakukan simulasi dinamika molekul, kita bisa melihat melihat gambaran dari behavior protein ya. Jadi di sini si substratnya itu bisa berjalan ya, yaitu bisa jadi ini adalah substratnya, dia kalau yang kontrol itu dia posisinya tetap di sini. Kalau yang wild type itu posisinya awalnya di sini, kemudian dia itu kabur gitu ya. Nah, sedangkan yang mutan setelah dimodifikasi dia tetap nempel. Nah, jadi ini modifikasi yang kami lakukan, yaitu mengganti kedua serin tadi dengan asam amino aromatik. Nah, kemudian ternyata setelah kami lakukan simulasi, asam amino lainnya ternyata perlu juga untuk dimodifikasi untuk mensupport stabilitas dari asam amino aromatik ini. Nah, ini disebut juga sebagai surface binding site ya, kalau misalnya di amilase itu ada yang namanya SBS. Nah, kedua SBS ini ya ternyata dia perlu disupport oleh asam amino lainnya, sehingga di sini kami melakukan perubahan lainnya ya. Seperti di sini ya arginin 398, kemudian kami juga menambahkan loop ya pada posisi 400 sampai 401, kemudian di bagian atasnya juga diubah ya. Jadi ini awalnya itu adalah alanin. Jadi kalau alanin itu dia asam aminonya kecil, kemudian di sini diganti dengan lisin. Sehingga di sini akan terjadi interaksi hidrofobik ya dari kedua lisin. Ini yang K384 dan K281. Nah, sehingga di sini akan menyebabkan
orientasi atau konformasi dari kedua asam amino aromatik itu menjadi lebih stabil. Kemudian di sini kami juga mempelajari ya dari enzim amilase, dari dua enzim amilase, yang satu enzimnya tahan panas dan yang satu dia tidak tahan panas, gitu ya. Nah, di sini untuk yang BLA dia adalah Bacillus licheniformis amilase yang dia itu tahan terhadap suhu panas, jadi dia termostabil. Sedangkan yang Aspergillus niger yaitu tidak stabil pada suhu panas. Nah, kami melakukan simulasi dinamika molekul pada suhu 100 derajat Celcius dan melihat perubahan proteinnya. Jadi di sini kita lihat dari gambar ya dari awal simulasi sampai 300 nanosecond simulasi. Untuk yang BLA itu strukturnya relatif masih sama ya pada 300 nanosecond kita bandingkan dari keseluruhannya itu relatif sama. Sedangkan pada yang Aspergillus niger, ini di 200 nanosecond dan di 300 nanosecond itu sudah mengalami perubahan. Ya, di sini kita bisa lihat pada bagian yang atas dan bagian tengah dan bawah itu ya, itu strukturnya menjadi lebih terbuka. Gitu ya. Ini artinya apa? Ini mengindikasikan bahwa protein tersebut itu mengalami perubahan struktur dan dia menuju ke keadaan denaturasi. Nah, sehingga memang di sini yang anak itu dia tidak tahan terhadap suhu panas. Nah, ketika kami menganalisis ya interaksi apa saja yang ada di kedua enzim tersebut, nah ternyata pada BLA ya itu dia punya jembatan garam yang lebih banyak interaksi jembatan garamnya. Ya, jadi ini ada elektrostatik ya, elektrostatik. Nah, lebih banyak dan juga dari nilai energinya itu lebih negatif. Sedangkan yang Aspergillus niger itu interaksinya lebih sedikit dan juga energinya itu juga lebih besar gitu ya. Nah, sehingga ini bisa menjadi petunjuk atau guideline kalau misalnya kita mau memodifikasi enzim menjadi lebih tahan panas, berarti kita butuh interaksi jembatan garam yang lebih banyak. Nah, kenapa gitu ya? Karena di sini dia bisa membantu struktur protein menjadi lebih kompak gitu. Nah, jadi secara struktur yang memang jumlah asam amino yang bisa menyebabkan terjadinya interaksi jembatan garam itu lebih banyak ya di BLA dibandingkan yang ANA. Kemudian ada contoh lainnya lagi di sini enzim likopen silase untuk meningkatkan value dari biomasa. Nah, di sini ya untuk menangkap karbon dioksida, ya ini bisa menggunakan tadi ya karbonik anhidrase, kayak suatu enzim ya. Nah, karbonik anhidrase itu bisa didapatkan juga dari mikroalga ya. Jadi di sini ada mikroalga cultivation. Nah, kemudian di sini dia akan menghasilkan biomasa. Nah, biomasanya itu bisa diubah menjadi bioproduk. Ada biofuel, kemudian ada kosmetik, functional food, kemudian juga untuk pharmaceutical. Nah, kemudian di sini untuk memanfaatkan biomasa gitu ya. Ini kita bisa memproduksi yang namanya beta karoten. Nah, proses produksi atau biokonversi beta karoten itu dengan menggunakan enzim likopen silase. Nah, jadi di sini likopen silase dia itu akan merubah ya likopen menjadi beta karoten. Nah, tapi di sini ada mekanisme substrat inhibisi kalau misalnya jumlahnya itu sudah cukup gitu ya. Sedangkan di sini kita sebenarnya ingin memproduksi beta karoten yang lebih banyak. Jadi di sini enzim itu juga ada yang namanya regulasi alosterik ya. Jadi kalau misalnya sudah tidak dibutuhkan lagi, maka aktivitasnya itu akan dihambat oleh substratnya dia sendiri. Nah, di sini ada yang melakukan penelitian untuk inhibisi substratnya ini dihilangkan sehingga
produksi beta-karoten itu bisa lebih banyak lagi. Nah, kalau tadi kita bicara sisi aktif enzim ya, kalau misalnya allosteric site itu dia biasanya bukan di sisi aktif enzim, tapi ketika ada substrat yang menempel di sisi allosterik itu akan menyebabkan enzim menjadi tidak aktif gitu. Nah, di sini dia melakukan mutasi ya. Jadi ini ada banyak mutasi yang dia lakukan. Nah, ternyata mutasi ini Y27R ya, di asam amino tirosin pada posisi 27 diubah menjadi arginin, itu ternyata bisa meningkatkan produksi beta-karoten menjadi 1.400 kali lebih banyak dibandingkan yang natifnya. Nah, di sini dia menolak ya substrat hidrofobik. Jadi bagian dari allosteriknya itu menjadi free, jadi bebas, sehingga proses konversi likopen menjadi beta-karoten itu bisa terus berlanjut. Kemudian ini ada salah satu perusahaan ya yang dia itu banyak memproduksi enzim ya. Ada Novozymes. Nah, Novozymes adalah suatu perusahaan yang dia mengembangkan enzim ya. Dia juga mengembangkan enzim untuk carbon capture. Jadi bisa dilihat ya kalau misalnya punya ide-ide menarik bisa kita tiru modifikasi ATM ya, mati, tiru dan modifikasi. Nah, tadi saya bicara tentang molecular dynamic simulation ya untuk melihat atau untuk mengevaluasi ya desain dari protein yang kita gunakan. Jadi di sini kalau molecular dynamic simulation itu seperti mikroskop komputer. Jadi di dalam suatu sistemnya ya ini ada protein ya yang warna hijau. Kemudian di sini kalau ada substratnya ya ini nggak kelihatan kayaknya. Ini adalah protein. Kemudian di sini ada molekul air. Jadi ini adalah H2O ya. Jadi molekul airnya itu ada secara eksplisit. Kita mensimulasikan molekul di dalam komputer. Nah, di sini dengan menggunakan simulasi dinamika molekul, kita bisa mempelajari atau memprediksi konformasi dari suatu molekul ya. Jadi ibaratnya tadi ya seperti mikroskop komputer, kita melihat protein ya secara struktural di dalam komputer yang juga di sini ada pelarutnya. Nah, di dalam simulasi dinamika molekul, kita bisa menambahkan pelarut ya, tidak hanya air. Jadi kalau saya proteinnya itu pelarutnya bukan air juga bisa kita simulasikan. Kemudian juga dari suhu ya, bisa kita sesuaikan dengan suhu enzim yang kita gunakan gitu. Apakah di suhu tinggi kita bisa setting. Ya intinya dia seperti tadi ya mikroskop komputer. Bisa kita simulasikan seperti keadaan yang sebenarnya. Ini adalah workflow-nya ya. Jadi ada tahap yang namanya preparasi sistem. Nah, di sini proteinnya itu perlu dipreparasi dulu ya. Ada notasi asam amino yang perlu kita sesuaikan. Misalnya dia punya jembatan sulfida, maka kita perlu merubah notasi dari sistein ya CYS menjadi CYX. Kemudian untuk histidin juga kita perlu melihat protonasinya itu ada di posisi epsilon atau posisi delta ya, sehingga ada beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan simulasi. Jadi ada tahap preparasi. Kemudian masuk ke tahap simulasi. Ya ada tahap yang namanya minimisasi, kemudian heating ya, kita sesuaikan dengan suhu yang ingin kita simulasikan, kemudian ekilibrasi dan juga produksi. Setelah itu kita bisa analisis hasil dari simulasinya. Nah, ini workflow-nya secara umum ya. Ini waktunya berapa lama lagi ya? Boleh Bu, mungkin sampai 13.15, Oke. 13.20 ya. Maaf. Ya, jadi di sini untuk melakukan simulasi dinamika molekul, yang pertama jelas kita harus punya yang namanya struktur ya, struktur dalam format PDB. Nah, apakah strukturnya itu bisa kita download dari situs
protein data bank, atau kita modeling ya, kita memodelkannya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita convert struktur PDB-nya sesuai dengan format, misalnya kita menggunakan Ember atau menggunakan GROMACS ya. Jadi disesuaikan dengan aplikasi yang kita gunakan gitu ya. Misalnya saya biasanya menggunakan Ember, maka kita convert dulu file PDB-nya ya sehingga menjadi format Ember. Kemudian ini ligand parameterisasi ya. Misalnya enzimnya itu punya substrat ya. Nah, substratnya ini biasanya suatu ligand. Nah, kita perlu memparameterisasi dulu ligand tersebut sehingga ada library-nya. Kemudian kita siapkan sistemnya ya di sini dengan kita menambahkan molekul air secara eksplisit ya. Tadi ada gambar yang kotak. Nah, molekul airnya itu perlu ditambahkan ya dengan melakukan preparasi MD ini. Nah, kemudian sekarang ya dengan adanya AI ya atau artificial intelligence itu juga sangat membantu ya untuk proses perancangan protein. Nah, kalau misalnya dulu itu kita lihat mencari database protein itu di protein data bank, sekarang itu ada yang namanya AlphaFold. Ya, AlphaFold ini dia itu ya AlphaFold 2 ya adalah suatu algoritma yang dikembangkan oleh saintis ya untuk memprediksi struktur protein berdasarkan sequence asam aminonya. Ya, jadi dia memprediksi struktur protein berdasarkan sequence asam aminonya. Nah, jadi sebenarnya untuk memodelkan struktur protein itu ada beberapa metode ya. Nah, yang penting pertama kita harus punya sequence-nya atau urutan proteinnya. Nah, bisa menggunakan AlphaFold ya sekarang. Ini yang lagi happening. Kemudian dengan menggunakan homology modeling. Nah, kalau homology modeling kita harus punya template atau cetakan ya. Nah, kita bisa mencari cetakannya ini berdasarkan kemiripan sequence. Nah, jadi kalau misalnya kemiripan sequence-nya itu bagusnya sih lebih dari 50% ya. Nah, maka protein tersebut akan memiliki struktur yang relatif sama dengan si template gitu. Kemudian ada juga yang dari awal ya atau de novo gitu ya. Nah, ini juga dia tidak punya template gitu ya. Jadi dari awal dirancang jadi dia disimulasikan dari urutan protein primer kemudian disimulasikan sehingga dia melipat gitu. Nah, tapi ini memerlukan biaya yang lebih mahal ya. Mahal di dalam komputer itu berarti waktunya lebih lama, kemudian juga ya biasanya sih waktunya lebih lama gitu ya. Nah, di sini sekarang ya AlphaFold itu secara rutin ya digunakan oleh struktural biologis di seluruh dunia ya untuk memprediksi struktur. Nah, di sini dengan adanya perkembangan protein desain juga ya, banyak orang itu yang mendesain protein yang secara naturalnya itu belum pernah ada gitu. Jadi dia berdasarkan sequence-nya saja. Jadi menyesuaikan dengan proteinnya itu misalnya mau sifatnya apa. Nah, kemudian ya di sini untuk enzim itu kan memang banyak ya digunakan khususnya di berbagai bidang industri ya. Dan dia itu punya nilai ekonomi yang tinggi juga gitu. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri itu kita masih belum bisa memproduksi enzim yang secara luas ya, secara komersial bisa diperjualbelikan gitu. Jadi kita itu enzimnya masih impor dari luar. Nah, kemudian penggunaan enzim itu juga lebih lebih ramah lingkungan ya dibandingkan dengan metode tradisional atau dengan menggunakan katalis kimia. Nah, tapi ya
biasanya enzim-enzim itu yang secara natural, kalau misalnya kita gunakan di industri ya, itu biasanya dia kurang stabil. Karena tadi ya, proses industri itu kan memerlukan penyesuaian ya, memerlukan suhu yang tinggi, kemudian juga misalnya dia kadar garamnya tinggi dan lain sebagainya. Jadi kalau di industri itu perlu memperhitungkan cost produksinya juga gitu ya. Sehingga di sini enzimnya itu ada modifikasi ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, jadi di sini ya dengan adanya penentuan struktur ya, penentuan struktur protein, kemudian juga sudah ada di database protein data bank. Mungkin kalau belum ada yang belum tahu ya apa itu protein data bank. Jadi protein data bank itu adalah suatu database ya, database untuk struktur protein. Gitu. Jadi bisa kita mencari protein atau mencari struktur protein di protein data bank. Kemudian juga berkembangnya tools in silico ya, dan juga metode-metode high throughput yang semakin advance ya. Ini memungkinkan ya untuk kita itu memodifikasi enzim sesuai dengan sifat yang kita harapkan. Nah, jadi di sini ya perspektif dari seorang desainer ya, desainer molekul. Yang pertama untuk protein kita itu harus memahami dulu struktur 3 dimensi dari protein ya. Jadi ini adalah modalnya ya, modalnya kita harus paham dulu protein itu apa, kemudian secara struktur dia bagaimana. Nah, kemudian kita juga memahami ya fungsi dari proteinnya. Misalnya tadi ya karbonik anhidrase. Nah, kita harus lihat dulu nih di PDB, dia itu strukturnya bagaimana. Kemudian ternyata dia punya beberapa famili ya, ada alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, bedanya itu apa ya, dan apa sih enzim famili mana yang mau kita gunakan ya untuk dimodifikasi. Kemudian kita juga perlu melihat ya dari aspek biologikal. Misalnya enzim ini dia itu nantinya dia akan larut di dalam air, atau misalnya dia itu justru larutnya di dalam membran, ya merupakan protein membran dan lain sebagainya. Kemudian kita menggunakan tools komputasi ya untuk melakukan pemodelan, kemudian juga melakukan simulasi untuk melihat bagaimana karakter dari molekul yang kita desain. Dan juga kita perlu melihat ya ketika melakukan protein design apakah dia itu nantinya akan berimpact ya terhadap lingkungan, kemudian juga ekonomi, regulasinya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, di sini juga perlu kita melakukan kolaborasi ya dengan berbagai disiplin ilmu seperti di bidang kimia, biologi, fisika, dan juga teknik ya untuk merancang proteinnya itu supaya lebih bermanfaat gitu ya. Nah, jadi di sini designing molekul itu seperti arsitek ya. Jadi kalau arsitek itu dia ngebangun rumah, kalau molekul ini ngedesainnya protein. Nah, protein itu kan sebenarnya dia struktural ya. Jadi dia itu berdasarkan bentuknya gitu, sama seperti merancang rumah. Nah, jadi di sini ibaratnya sebagai suatu arsitek gitu ya. Jadi kalau misalnya dulunya, ya ini sebenarnya curhat ya, jadi dulunya saya sebenarnya pengennya jadi arsitek. Nah, tapi ternyata nggak kesampaian, jadinya malah menjadi arsitek protein ya. Nah, mudah-mudahan ini ya yang bisa saya sampaikan. Jadi teamwork makes the dream work. Jadi tadi kalau misalnya isunya itu kan tentang lingkungan ya. Nah, kalau misalnya kita bekerja sama ya untuk mengatasi masalah lingkungan ini, jadi tidak bisa kalau masalah lingkungan itu hanya satu orang saja yang bergerak gitu ya. Jadi ini butuh banyak orang ya untuk bersama-sama ya
bersama-sama berkolaborasi, memiliki semangat yang sama, tujuan yang sama, supaya lingkungan kita menjadi lebih sehat lagi, seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wah, terima kasih Bu Umi, pemaparan yang sangat luar biasa ya, memberikan insight dan sangat kompleks tapi dikemas dari awal gitu sampai akhirnya gitu, sampai pipeline bagaimana bekerja dengan protein design dan sebagainya gitu. Dan mungkin kalau saya simpulkan sedikit ya, sangat menarik ya analogi arsitek tadi ya Bu. Kalau mungkin arsitek desainnya building gitu, nah kalau ini memang benar-benar kita mendesain building tapi live building blocks gitu kan. Jadi sangat menarik bagaimana dulu itu manusia merancang yang besar-besar gitu, sampai sekarang sudah bisa sampai ke skala yang sangat kecil yaitu protein gitu. Dan mungkin kita akan ada sesi tanya jawab. Bu Umi, panitia boleh bantu untuk share slide pertanyaannya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dimasukkan ya. Mungkin yang pertama, nah mungkin bagaimana Bu cara mengetahui sifat-sifat asam amino yang sesuai untuk kita ubah gitu. Pertanyaan pertama. Mungkin silakan Bu Umi untuk bisa menjawab. Maaf, tadi tiba-tiba keluar pertanyaannya yang mana ya? Yang Ini ini? Bu, yang paling atas, bagaimana cara mengetahui sifat asam amino yang sesuai sehingga bisa dirubah secara rekayasa genetiknya. Oke. Ya, jadi di sini bagaimana kita mengubah gitu ya. Nah, misalnya kita mau merubah tadi contoh yang pertama supaya dia tahan panas. Nah, apa sih tahan panas itu? Berarti kan dia pada suhu panas, dia bisa mempertahankan struktur dari proteinnya ya, sehingga di suhu panas itu dia proteinnya tetap sama, tidak terdenaturasi. Nah, caranya yang pertama itu kita bisa membuat proteinnya itu menjadi lebih kompak, lebih kaku. Tadi ya, kan protein itu adalah seperti bangunan ya. Jadi bangunannya itu dibikin kuat, kokoh, sehingga pada saat di kondisi suhu panas, dia bentuknya masih sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu bisa kita menambahkan, yang pertama itu di ikatan sulfida. Jadi ikatan sulfida itu kan sama seperti, ibaratnya kayak kita masih strapless ya. Nah, kalau ada strapless ini kan jadinya lebih kuat. Kemudian bisa juga kita menambah ikatan ya, menambah ikatan atau menambah interaksi di intramolekular seperti menambah jumlah jembatan garam atau interaksi elektrostatik ya di dalam proteinnya tersebut sehingga dia lebih kompak lagi. Kemudian misalnya kita ingin membuat dia itu tadi ya menempel dengan substrat. Nah, kita lihat dulu nih substratnya itu dia apa? Misalnya substratnya itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan dia apa namanya polimer ya, polimer yang terdiri dari monomernya itu glukosa. Nah, glukosanya ini kan dia dalam keadaan siklik. Nah, sehingga supaya glukosanya itu bisa nempel ke protein, maka kita perlu asam aminonya yang juga bisa berinteraksi dengan glukosa, yaitu asam amino yang sifatnya aromatik, ya supaya ada interaksi antara aromatik dengan glukosa gitu. Kemudian apalagi misalnya kalau misalnya belum kebayang gitu ya, kalau tadi kan secara teoritisnya ya, kalau misalnya sifat tahan panas berarti dia harus kuat gitu ya. Nah, cara gampangnya sebenarnya kita bisa cari referensi ya. Jadi protein lain yang sudah diketahui sifatnya itu misalnya tahan terhadap pH asam. Nah, kita cari dulu nih di literatur protein apa yang dia itu tahan asam.
Kemudian kita lihat dari strukturnya. Ya, pertama kita bisa lihat komposisi asam aminonya. Nah, misalnya kita petakan gitu ya, asam amino yang hidrofobiknya ada berapa, asam amino yang hidrofiliknya ada berapa gitu ya. Kemudian yang bermuatannya yang positif atau muatan negatif gitu ya. Nah, misalnya ternyata protein itu dia banyak muatan positifnya gitu. Nah, berarti ketika kita ingin mengubah sifatnya menjadi sifat yang tadi ya misalnya, nah kita bisa menambah gitu ya, menambah muatan positif itu di dalam komponen asam amino dari protein tersebut. Nah, kemudian juga kita bisa melihat secara struktural ya, di bagian permukaan protein itu dia banyaknya asam amino yang sifatnya seperti apa gitu ya. Jadi dengan menggunakan tools bioinformatika ya, misalnya PyMol atau Discovery Studio ya untuk melihat visualisasi struktur dari protein. Nah, jadi kita bisa mempelajari dari sifat protein tersebut ya, asam aminonya ada apa saja gitu mungkin. Terus yang mana lagi? Yang kedua. Ya Bu, boleh. Yang kedua, Oke, apakah yang menyebabkan protein gagal melipat dan ketika gagal melipat menyebabkan suatu penyakit. Nah, ya. Nah, ini menarik ya. Jadi protein itu secara naturalnya ya dia akan melipat. Tadi ya dia akan menuju ke energi yang paling rendah ya, energi yang paling stabil. Nah, ketika protein gagal melipat, apakah dia akan menyebabkan suatu penyakit atau tidak? Jawabannya iya. Nah, contohnya itu pada talasemia. Nah, jadi talasemia itu dia kan proteinnya hemoglobin ya. Nah, dia ada kegagalan melipat dari protein sehingga menyebabkan sel darah merahnya itu kan jadi tidak normal ya, berbeda dengan keadaan yang normal. Nah, itu awalnya sebenarnya dari kegagalan protein yang melipat gitu. Dan juga bisa dicari lagi ya contoh-contoh yang lainnya, tapi yang saya bisa jelaskan tadi gambaran real nyatanya itu pada talasemia ya, dia terjadi kegagalan pelipatan protein. baik. Kemudian ini seberapa efektif pemanfaatan enzim tersebut untuk skala industri, misalnya di PLTU. Apakah regulasi pemerintah menyediakan space untuk konsep ini? Nah, seberapa efektif pemanfaatan enzim? Ini kita perlu coba ya. Kalau misalnya, sebenarnya saya juga kan bukan di bidang, oke. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya dari paper-paper atau penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan, nah mereka itu kan banyak menggunakan enzim, salah satunya tadi ya karbonik anhidrase ya untuk menangkap karbon dioksida ya, sehingga isu lingkungan ini ya atau pencemaran dari karbon dioksidanya itu berkurang lah ya, relatif berkurang dibandingkan kalau kita langsung melepasnya saja ke alam. Ya, jadi di sini bisa dicoba ya, apalagi tadi ya karbonik anhidrase itu dia merupakan enzim natural yang banyak juga ada di mikroorganisme. Jadi bisa memanfaatkan tadi misalnya kultivasi alga ya. Kemudian juga apakah regulasi pemerintah menyediakan space untuk konsep ini? Ya bisa dicoba sih kalau menurut saya gitu ya. Ini kan salah satu solusi ya untuk mengurangi dampak dari lingkungan ya. Kalau tadi saya ya dengar materi yang pertama gitu ya, ya ini perlu dukungan dari seluruh pihak ya,
untuk untuk mengurangi dampak lingkungan. Jadi ya perlu dicoba gitu ya, perlu dicoba kalau misalnya kita sudah punya eh, apa ide, kemudian juga sudah tahu ya eh, alur atau misalnya pengerjaannya bagaimana gitu ya dengan menggunakan enzim. Ini bisa kita coba gitu ya konsep ini sehingga bisa diterapkan gitu untuk industri-industri yang ada di Indonesia. Baik. Mungkin satu lagi Bu, terakhir ini ada pertanyaan. Mungkin setelah itu kita cukupkan teman-teman pertanyaannya. Mungkin lebih ke pertanyaan terakhir, cara bagi orang yang baru mulai belajar informatika, Ibu. Mungkin ada tips dan panduannya gitu. Oke. Jika ingin belajar bioinformatika bagi orang yang baru mulai, kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya bioinformatika itu sangat luas ya bidangnya. Kalau tadi itu kan saya lebih banyaknya ke bioinformatika struktural. Nah, kalau misalnya tadi yang sebelumnya ya dari Pak Joko itu kan juga bicara ya sedikit ya tentang kayak sequencing itu juga termasuk bioinformatika. Nah, jadi bioinformatika ini luas, tapi kalau boleh saya sharing ya tentang struktural bioinformatika ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya ke struktur protein. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu balik lagi ya, kalau misalnya kita interest terhadap suatu bidang tertentu, nah kita pasti akan berusaha untuk mempelajarinya lebih lanjut gitu ya. Nah, kebetulan kalau saya sendiri tadi ya saya cerita awalnya itu saya mau jadi arsitek gitu. Nah, jadi memang tertarik dengan gambar-gambar. Nah, kebetulan juga untuk ke protein itu dia divisualisasikannya kalau di buku-buku itu menarik gitu ya. Banyak bentuknya, itu ada yang bentuknya pita, kemudian yang bentuknya surface dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa diwarna-warnain dan lain sebagainya. Itu sebenarnya awal ketertarikan saya kenapa ingin menekuni atau mempelajari lebih lanjut tentang struktur protein. Awalnya karena dilihat dari visualnya gitu ya. Jadi motivasi pertamanya ingin bikin gambar-gambar kayak gitu gitu. Nah, selanjutnya akhirnya saya mempelajari lebih lanjut gitu ya bahwa ya ternyata kalau protein itu dia seperti rumah gitu ya, ada susunan-susunannya, ada bangunannya. Nah, sehingga jadi lebih mempelajari lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Jadi, kalau misalnya ingin mempelajari tentang bioinformatika, bisa bisa dicari tahu dulu ya, kira-kira apa sih yang bikin saya itu tertarik gitu ya untuk mempelajarinya. Nah, di sini kalau misalnya nanti merasa lelah itu pasti, tapi kalau misalnya punya ketertarikan, nah biasanya nanti kalau misalnya lelah istirahat, nanti bisa kembali lagi tuh semangatnya gitu. Nah, jadi sarannya apa ya? Kalau sekarang kan mungkin udah banyak ya platform-platform untuk belajar, jadi bisa mulai belajar dari YouTube misalnya atau ikut webinar seperti ini itu juga bisa menambah pengetahuan ya tentang bioinformatika gitu. Atau apalagi ya misalnya baca-baca buku dan lain sebagainya ya, diskusi-diskusi dengan orang yang memang sudah duluan gitu ya, sudah duluan berarti kan dia sudah tahu lah lebih sedikit lebih banyak ya tentang bioinformatika itu seperti apa gitu sih. Baik, berarti intinya kalau passion atau kalau tertarik gitu ya Bu dengan satu masalah mungkin ataupun salah satu penyakit gitu ya Bu, bisa mulai dari sana dulu, kemudian nanti baru diletakkan gitu konsep-konsep ataupun seperti tadi minta bantuan ataupun kerjasama dengan orang-orang yang sudah berpengalaman ya Bu. Karena memang betul Iya, protein ini memang benar sangat kompleks ya Bu. Tidak bisa diubah sembarangan dan itu sangat sesuai dengan studi yang sudah dilakukan gitu sebelumnya, literasi literatur dan juga mungkin repetitif ya Bu. Sebagaimana disampaikan Pak Joko mungkin tadi prinsip biologi sintetik gitu engineering, jadi kita harus mendesain secara berkala dan berulang-ulang gitu. Tidak terasa kita udah
eh, masuk di penghujung sesi 3 ya. Mungkin terima kasih atas paparan dan diskusi yang telah Bu Umi sampaikan. Begitu banyak juga teman-teman memberikan pertanyaan. Mungkin untuk selanjutnya, jika ingin bertanya ataupun berdiskusi, bisa mungkin dikontak Bu Umi, di-share ataupun main-main ke Biomods mungkin ya Bu. Kalau yang di sekitar Bandung. Jadi eh, cukup sekian ya sesi ketiga kita hari ini. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena ada sesi keempat, sesi terakhir. Mungkin untuk Bu Umi, saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih Bu Umi atas paparan yang luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat dan menginspirasi kita semua ya Bu pastinya. Ya, terima kasih kembali ya sudah diajak ke sini nih. Siap Bu, Mudah-mudahan siap. bermanfaat ya. Amin, amin. Mungkin untuk sesi dokumentasi penyerahan sertifikat saya serahkan ke Alisa. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Umi atas materinya yang cukup kompleks ini ya, namun tentunya tetap menarik. Sebelum kami mengakhiri sesi 3 akan ada penyerahan sertifikat. Mungkin operator boleh bantu untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, saya akan memandu untuk sesi dokumentasinya. Apakah sudah siap? Saya akan bantu hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Umi. Dengan ini sesi ketiga berakhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih hadir di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman untuk sesi ketiga kita?